Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM yang didampingi Asisten 2 dan Kepala Bapeda Kota Malang, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang. Kunjungan tersebut dilakukan di awal aktif kerja sebagai PJ Wali Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang menggelar rapat koordinasi tertutup bersama Kepala Diskopindak, Sekretaris serta para kepala bidang. Rakor ini sekaligus evaluasi bagi OPD penghasil PAD Pemkot Malang. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM usai rapat mengatakan, kunjungan tersebut merupakan agenda dirinya setelah dilantik pada Sabtu 10 Agustus lalu. Sebelumnya, dirinya juga sudah menggelar rakor bersama Bapeda yang membahas progres kerja serta target pendapatan Pemkot Malang di tahun 2024. Untuk mendalami rakor bersama Bapeda beberapa waktu lalu, PJ Wali Kota Malang ingin secara detail mengetahui OPD penghasil PAD Kota Malang. Sehingga dirinya mengunjungi OPD Dinas Sosial dan Diskopindak untuk menggelar rakor dan evaluasi. PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa dari hasil rakor dan evaluasi bersama Dinas Kopindak, ada beberapa isu yang didapat seperti isu pasar, UMKM yang naik kelas, MCC, serta data kekerasan perempuan dan anak di Dinas Sosial. Setelah dilakukan pemetaan, akan dilakukan prioritas serta mencarikan penanganan. Menjalani amanah sebagai PJ Kota Malang. Ya, pertama saya dilantik hari Sabtu, kemudian saya berkantor hari Senin, memimpin apel, dan pada saat apel saya minta langsung rapat koordinasi OPD. Seluruh OPD, Pak Sekda dan asisten kita kumpul, kita minta ekspos Pak Bukaban untuk perencanaan Kota Malang seperti apa. Kemudian saya minta BAKD untuk memaparkan kaitannya dengan penganggaran. Kemudian saya minta Pak Bapeda memaparkan terkait dengan capaian target pendapatan yang berprogres di tahun 2024. Itu sebagai bekal saya untuk saya mempelajari secara keseluruhan melalui informasi yang saya dapat dengan paparannya Pak Kaban, kemudian BAKD, Bapeda. Kemudian untuk lebih dalam menjabarkan terkait dengan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan oleh Bapeda, kemudian menjabarkan anggaran yang digunakan oleh OPD-OPD yang dipaparkan oleh BKD yang nantinya digunakan oleh OPD-OPD dan menggambarkan pendapatan yang Pak Kaban BAKD rapat koordinasi itu dia paparkan. Saya juga ingin melihat OPD-OPD yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dari rapat koordinasi itulah saya sampaikan saya ingin lebih detail memahami penjabaran daripada program dan kegiatan, kemudian pemanfaatan anggaran dan target pendapatan asli daerah, sehingga saya jadwalkan hari ini. Sebenarnya kami kemarin ingin lakukan setelah apel besoknya, cuma harus ke IKN, harus Pak Sambut dan sebagainya, baru hari ini kita dapat 2 OPD tadi kita di Dinas Sosial, sekarang di Perdagangan dan Perindustrian. Dari hasil diskusi banyak isu-isu yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi saya. Ya, memang di OPD ini sudah kita kasih outline-nya. Pertama program prioritas, yang kedua kaitannya dengan isu-isu strategis dan permasalahan strategis, bagaimana solusinya, progresnya seperti apa. Nah, saya sudah dapat beberapa isu-isu yang menurut saya luar biasa. Di mana ada isu pasar, di mana ada isu UMKM, bagaimana kita naikkan kelas, bagaimana kaitannya dengan MCC,
kemudian bagaimana ada data terkait dengan kekerasan perempuan yang di sosial, kemudian bagaimana target-target dan sebagainya. Nah, ini baru 2 rencana kami ada kalau dimungkinkan seluruh OPD. Langkah awal saya bekerja ini akan memetakan permasalahan, menggali isu-isu permasalahan apa, menentukan prioritasnya, kemudian mencari strateginya seperti apa. Nah, ini yang saya lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin itu. Yang paling urgensi apa Pak? Mungkin? Kalau urgensi dari 2 OPD saya belum. Jadi saya harap seluruh OPD yang menjadi prioritas. Ya tentunya kalau OPD yang belum prioritas, mungkin nanti ada klaster bagi saya menentukan yang prioritas setelah OPD. Kalau tadi saya gambarkan baru 2 OPD. Ada pasar, ada di OPD menjadi isu, kemudian ada MCC, kemudian ada UMKM, ada data retribusi terkait dengan parkir, ada potensi yang harus digali datanya. Ini semuanya saya ajak Ibu asisten 2 karena membidangi pembangunan dengan Bu Kaban yang memang terkait dengan perencanaan. Jadi nanti roadshow saya didampingi oleh Bu asisten 2, kemudian Bu Kaban untuk merumuskan. Nantinya kira-kira 1 minggu, 2 minggu bekerja untuk menggali isu, kita tentukan prioritasnya. Nggak mungkin kita bisa melakukan seluruh permasalahan yang ada. Tapi bagaimana prioritas itu minimal ada potensi penyelesaian, minimal ada langkah yang harus kita lakukan. Nah itu yang mungkin baru. Kalau untuk secara keseluruhan saya belum menentukan prioritasnya. Tapi di masing-masing OPD ternyata muncul. Gitu. Tadi pasar dan sebagainya yang saya sampaikan. Pak, ada penekanan dari pemerintah pusat terkait dengan PJ Pak dan kerjaan? Ya, kalau PJ pasti sama dengan yang lain. Yang pertama harus mencapai target program-program prioritas nasional. Program prioritas nasional, provinsi, dan program prioritas Kota Malang. Artinya target-target yang menjadi program prioritas itu harus tercapai. Yang kedua, menjaga kondusivitas terhadap pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, kota Malang. Itu hal yang menjadi target atau arahan dari Bapak Menteri, menjaga kondusivitas, menjaga kedamaian, kelancaran di dalam pelaksanaan pilkada, dan mencapai target-target prioritas. Seperti apa yang disebutkan inflasi, kemudian penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim, dan prioritas-prioritas yang lain di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Malang. Pak, 2 OPD durasi waktu 7 bulan kalau nggak salah Pak ya, Pak PJ. Saya ya. 5 bulan kali ya, nggak tahu ya. Itu dengan durasi itu apa Pak kira-kira? Mungkin 1 atau 2 yang bisa ditargetkan bisa rampung isu-isu yang sudah disebutkan itu. Ya, jadi saya sebenarnya sudah punya rencana kerja saya sendiri pada saya ditempatkan di Kota Malang. Yang pertama tadi rapat koordinasi internal, kemudian saya punya bahan dari Bapeda, dari BAKD terkait anggaran, terus saya rapat teknis. Dari situ baru saya merumuskan Pak. Sekali lagi saya belum bisa target mana yang selesaikan 1-2. Dari hasil prioritas OPD menyampaikan gambaran itu, saya akan petakan dari paparannya Pak Kadis, ada masalah isunya seperti ini. Itulah yang saya tangkap. Nanti Bu Asisten, Bu Kaban duduk bareng sama saya mengkonsolidasi dari mana yang 2024 sudah masuk di dalam proses penetapan anggaran 2025. Mungkinkah kita anggaran intervensi pasar, intervensi UMKM, apakah mungkin karena sudah diketok dengan masuknya saya sudah ini berjalan, apakah mungkin perubahan sudah berjalan di 2024. Jadi pemetaan itulah yang harus saya lakukan karena basic saya perencanaan, saya ingin prioritas-prioritas itu muncul dulu, minimal ada langkah strategis, minimal ada potensi bisa penyelesaian, minimal 2025 sebagai referensi untuk nanti pejabat kepala daerah yang definitif yang akan melaksanakan. Sebagai bentuk kerja saya 5 bulan atau 6 bulan atau berapa bulan, inilah output yang harus kita lakukan.
syukur-syukur ada yang tereksekusi, ya, tereksekusi, misalnya pasar, misalnya UMKM, misalnya MCC yang perlu ditingkatkan, atau event-event internasional yang harus kita kembangkan. Tidak hanya sebatas dari anggaran APBD kabupaten. Kita bisa komunikasi kota Malang, tapi kita bisa komunikasi dengan provinsi, bisa komunikasi dengan pemerintah pusat, bisa komunikasi yang mandiri, saya sebagai PJ dengan seluruh pelaku usaha yang punya CSR. Ini yang mau saya kumpulkan, tapi rencana program dulu yang kita tentukan, prioritas mana, sumber pendanaan tuh bisa kita coba inisiasi dari CSR, pelaku-pelaku usaha, tidak hanya sebatas event, tapi realisasi fisik, intervensi yang langsung berdampak masyarakat, bantuan, itu ada di kebijakannya kita di pemerintah daerah. Tapi kita petakan dulu. Jangan-jangan CSR sudah dikeluarkan, ya, ini harusnya potensinya besar. Potensi di Kota Malang itu terhadap pelaku usaha yang punya kewajiban untuk memberikan sosial lingkungan itu, ya. Saya tuh kenalnya CSR aja, sosial lingkungan. Artinya kalau kita kumpulkan, saya minta sama Bu Asda, ada tim nggak? Nanti saya akan petakan. Tapi sebelum komunikasi dengan mereka, kita sudah tentukan mana yang prioritasnya dulu. Berdasarkan bukan dari saya, tapi dari para UPD yang punya kapasitas terhadap isu-isu teknis. Nah, itu cukup ya teman-teman ya. Pak, terkait langkah untuk pilkada, ya, kondusivitas. Jadi pertama pilkada kondusivitas. Jadi tahapan di dalam ketentuan peraturan perundangan sudah ada. Tahapan sosialisasi, tahapan kemudian dukungan APBD untuk pelaksanaan pilkada untuk keamanan, ya. Tinggal kami akan berkoordinasi untuk dengan KPU, Bawaslu dan Forkopimda. Saya belum ambil langkah itu karena sudah berjalan tahapan-tahapan itu, dan saya ingin dulu pola kerja saya diskusi dengan OPD. Tapi intinya sudah berjalan, sudah dilakukan langkah-langkah yang memang menjadi kewenangan kami di pemerintah daerah. Kami akan koordinasikan. Di apel kami juga sudah sampaikan bahwa netralitas ASN menjadi hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dari pemerintah. Apa saja yang menjadi bahasan bersama Pak PJ? Sementara Kepala Dinas Kopindak Eko Sri Yuliadi mengatakan, dalam rakor tersebut yang menjadi atensi yang dilaporkan kepada PJ Wali Kota Malang yakni 3 pasar, Pasar Blimbing, Pasar Gadang, dan Pasar Besar, UMKM dan MCC untuk ditingkatkan aktivitasnya. Untuk MCC ke depan akan didorong untuk terus aktif melalui event-event yang akan digelar di MCC. Sementara dalam waktu 2 minggu ke depan, PJ Wali Kota Malang mentargetkan akan melakukan rakor dan evaluasi terhadap semua OPD di Kota Malang dan akan dilakukan pemetaan isu yang terjadi untuk kemudian dilakukan penanganan. Sudah banyak kegiatan kan, mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang bisa mendorong MCC untuk lebih terekspos. Contohnya yang mungkin sudah dirancang di event. Ya, event-event. Nanti kan ada festival Boys itu, ya kan? Terus ada Malang Fashion Week itu yang sudah internasional itu. Jadi dituntut untuk lebih kita berinovasi dan berkreativitas. Apakah hanya event-event bernuansa ekonomi kreatif saja Pak yang akan? Oh, semua, ya ekonomi kreatif, ya budaya, semua. Nanti kan kita kemas. Tentang PR pasar yang masih mangkraknya. Ya PR pasar itu kasih kita nanti, makanya nanti akan dibahas internal kan dengan arahan-arahan beliaunya nanti bagaimana petunjuknya dan arahan beliaunya itu yang akan kita tindak lanjuti ya. Untuk pengendalian. Sinyalnya seperti apa Pak? Sinyalnya seperti apa kelanjutan untuk pasar ini? Sinyal jalur warna hijau, kuning apa apa? Sinyal itu macam sinyal itu. Ya apa ya apa? Jalur sinyal apa Yang mana yang akan dilebih dulu? Prioritas. Apakah akan dilanjutkan pasar besar lebih dulu? Pasar besar lebih dulu. Nopo Pak, artinya akan dalam waktu dekat agendanya diapakan pasar besar? Enggak, makanya kita rapat internal dulu. Oke, rapat sih, nanti setelah ketemu apa arahan beliaunya nanti itu yang harus kita. DD-nya kan sudah jadi ya Pak? Sudah. Iya. Yo. Berarti kan tinggal cari investor. Loh buka.
tutu investor, nanti menunggu arahan lah. Oh, nunggu arahan. Iya, Ya. arahan. Apakah diinvestorkan atau pakai APBD? Kan gitu aja. Ya mungkin APBN. APBN ya. APBN. Oh, sama dengan batu itu ya. Ya, Cari mudah-mudahan strategi seperti itu. Ya. Inflasi apa? Inflasi. Inflasi tetap kita lakukan operasi pasar, terus BTI baru tekan inflasi itu nanti. Tetap ya itu Kita, aja ya. kita harus ada intervensi harga. Nah, Oke. ini untuk kerjasama dengan Kerjasama antar daerah. Oh sudah, Dengan Probolinggo mana saja? Lumajang. Itu apa aja Pak yang dikerjakan? Komoditasnya apa aja, Kalau Pak? Probolinggo itu bawang merah, Lumajang itu Lombok. Tetap itu aja Pak. Yang lainnya enggak Pak? Blitar, Pak, Telur atau apa dan Oh sebagainya. enggak, dengan- telur kan daerah- stabil. Seberapa besar yang diambil Pak dari Probolinggo untuk bawang merah dan Nah nanti nunggu ini, kalau memang itu harganya terus melambung tinggi kayak bawang merah kemarin, kita langsung kerjasama, kita beli sana, akhirnya kita kan turun sekarang. Nah itu bentuk artinya kita menjaga kestabilan harga dengan membuat kerjasama tadi. kapasitasnya menyesuaikan berarti Pak? Ya, Lombok meningkat. Nah, sekarang kan sudah turun lagi, ya toh? Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama yang kita lakukan, oke? Lombok kan sekarang masih 80.000 Pak. Apa itu? Lombok ya. Masa enggak? 80.000 per kilo. 80.000 Pak per kilo. Ya nanti kita akan turun lagi nanti. Kan naiknya kan dipengaruhi kan, mungkin panennya gagal, cuaca, Iya. gitu kan. Pak, tapi kan 3 bulan berturut-turut ini Kota Malang deflasi Pak, itu nggak ada indikasi penurunan daya beli Pak di pasar-pasar ya. Sudah ada kan, sudah proses itu kan. Proses Nanti apa, Pak? kalau deflasi tinggal menunggu nanti hasil ini survei statistik nanti kedepannya bagaimana. Yang dibakar berapa Pak? Apa itu? Dari komoditas itu. Lu enggak, kita cuma hasil anu aja, hasil pertanian, campis itu aja. Di Malang itu hampir 20 tonan lah. Deflasi itu apakah tidak mengindikasikan penurunan daya beli? Oh ya, memang ada kecenderungan ada ke sana, tetapi sampai hari ini tingkat konsumen yang ada di Kota Malang kan cukup besar, sehingga itu tidak sangat berpengaruh signifikan deflasi kan. Tetap konsumen tetap ada kan, meskipun tidak berpengaruh cukup signifikan. Kebijakan pemerintah nanti untuk meningkatkan daya beli apa Pak? Ya pasti kan banyak upaya-upaya dilakukan. Dari untuk meningkatkan daya beli, salah satunya kita ada promosi, kegiatan-kegiatan yang nantinya berupa event, itu aja kan berpengaruh secara multi efek, playernya kan besar terhadap kebutuhan sembako kan. Ya. Simon Alfredo melaporkan.